Paling depan juga lebih bagus. Ya, salam sejahtera bagi Ibu Bapak, saudaraku sekalian. Bersyukur kembali kita itu diundang Tuhan dan Tuhan mengantarkan kita di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Bersyukur pula di tengah-tengah kita juga hadir baru pertama kalinya ya Ibu Rusmini ya. Ya, dari Cepu, sekarang tinggal di daerah Kerembangan ya. Oke, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami dengan senang hati sukacita menyambut Ibu Rismini ya. Ibu Rismini mungkin bisa berdiri supaya tahu semua. Nah, ini Ibu Rismini. Oke, silakan tutup. Ya, kita bersyukur pada hari ini adalah Minggu Trinitas. Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja itu merupakan minggu yang terakhir dalam kalender gerejawi. Jadi ini tahun yang terakhir itu diakhiri dengan Minggu Kristus Raja. Mulai minggu depan kita memasuki tahun liturgi yang baru. Dan itu dimulai pada Minggu Advent yang pertama. Demikian Ibu Bapak semuanya, kita pada pagi hari ini akan merenungkan bahwa Kristus itu Raja. Bukan karena dia memperoleh otoritas kekuasaannya itu dari dukungan manusia, dukungan rakyat, bukan. Dia memiliki otoritas karena memang dia itu sang kehidupan. Dia yang penguasa kehidupan ini. Baik kehidupan yang sementara maupun kehidupan yang selama-lamanya. Karena Tuhan itu tidak punya awal dan tidak punya akhiran. Selamanya dan selama-lamanya. Itu yang menjadi pusat renungan kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan menyertai setiap kita. Saya mengajak Ibu Bapak semuanya untuk berdiri. Kita memulai kebaktian ini. Kebaktian Minggu Kristus Raja ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita selalu datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian dan syukur kita kepada Allah penebus kita. Di hadapan Tuhan kita bersujud menyembah Raja segala Raja dan datang dengan penuh sukacita memuji Dia. Puji Tuhan, Allah penebusku. Puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud.
sukacitaku memuji-Mu. Kita menyembah dan memuji Allah Bapa. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, pujianku naikkan ke hadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungku. Gadamu ku puji selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang menjadi penebus dan perantara kami kepada Bapa yang kekal. Di hadapan-Mu pada hari perhentian ini, kami boleh datang memenuhi undangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau senantiasa merindukan kami, dan kami boleh pada hari ini merespon untuk bersekutu dengan Kau, beribadah, memuji dan memuliakan Kau, Raja di atas segala raja. Biarlah kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami, menundukkan hati kami di bawah otoritas Tuhan, dan siap untuk dibentuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid yang sejati untuk semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Tuhan berkati seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, kiranya setiap kami boleh diteguhkan, dikuatkan dengan firman-Mu untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sungguh bersyukur karena Allah sudah menebus kita dan mengampuni segala dosa kita sesuai dengan anugerah yang diberitakan oleh Tuhan melalui Mika pasal 7 ayat 18 mengatakan, "Siapakah Allah yang seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Kita sungguh bersyukur Allah yang kudus telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, biarlah kita kembali ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunan darinya. Mari kita bersama-sama berdoa dalam pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, Allah Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau. Saat ini kami datang dan mengakui kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena Engkau adalah setia dan adil. Dan demi nama Yesus Kristus yang menjadi penebus dan perantara kepada Bapa, kami boleh berdoa dan memohon semuanya. Amin. Marilah dengan hati yang penuh sukacita, kan telah ditebus, dan kita memuji Tuhan, Kristus Tuhan yang Raja dunia, Dia yang bertahta di atas dunia. Biarlah segala bangsa dan semua raja-raja serta umat di dunia, semua lidah mengaku dan memuji Dia, menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Kristus Tuhan, Raja dunia.
Kristus Tuhan Raja dunia, Dia bertata di atasnya. Dari segala jurusan, umat semua muliakan Dia. Bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya. Semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyurkan Dia, dan lengkaplah pujiannya. Mari kita bersama-sama membaca bacaan pertanggapan sebagai petunjuk hidup baru kita. Bacaan pertanggapan dengan tema anak-anak yang taat. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menundukkan diri di hadapan Raja kita, dan kita senantiasa mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, kita semua yang telah mati dan disalibkan bersama-sama dengan Kristus, biarlah sekarang kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi biarlah kita hidup untuk Tuhan, dan hidup kita memancarkan kasih Kristus, sehingga setiap tindakan kita, setiap budi bahasa kita boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Mari kita menaikkan pujian, Ku pancarkan keindahanmu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni
murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Sekali lagi kita naikkan. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu, dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan. Mari jemaat bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Dengan penuh iman kita katakan bersama-sama, Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu, dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan. Budi bahasaku, budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan yang di seluruh bumi, kita akan mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚受生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，进这阴地。第三天从死人中复活升天，坐在真人父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信真理，我信神儿共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersama mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja dan kita mau menundukkan diri kita di bawah kebenarannya. Biarlah setiap waktu kita menghidupi kebenaran Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh Tuhan yang menjadi sandaran kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang berdaulat, dan Engkau sebagai pencipta, penguasa, dan sang kehidupan itu sendiri. Untuk itu ketika kami mendapat undangan dari Tuhan untuk kami berbakti, perkenankan Tuhan setiap kami. Biarlah apa yang Tuhan itu kehendaki, kami itu benar-benar memperhatikan, kami merespon ya Tuhan, di dalam kami melanjutkan dalam kehidupan ini. Untuk itu kami membutuhkan sapaan Tuhan melalui firman yang tertulis yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami Tuhan, untuk dapat dipertemukan dengan kebenaran itu dan dimampukan menghidupi kebenaran ini. Layakkan hamba-Mu yang terbatas, yang penuh dengan dosa ini, supaya diberkenan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjelaskan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seperti yang Tuhan itu mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ya, seperti tadi saya katakan, ini adalah penutup di dalam tahun liturgi, yaitu Minggu Kristus Raja. Minggu depan kita mulai tahun liturgi yang baru. Lah, Minggu Kristus Raja ini kita sesungguhnya akan membahas tentang raja dan juga kekuasaannya. Tapi bukan kekuasaan politik, bukan kekuasaan yang sementara, tetapi kekuasaan kehidupan itu sendiri. Baik kehidupan saat ini, bahkan sebelumnya dan yang akan datang. Dialah penguasa, dialah raja kita. Ya, yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Ini sebetulnya bagian kecil daripada
satu peristiwa tentang Tuhan Yesus itu membangkitkan di dalam berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ini bagian kecil daripada satu perikop itu yang panjang, tetapi ini berisi pengajaran dari Tuhan dan wujud daripada Dia yang adalah Raja, yaitu Sang Kehidupan itu sendiri. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sampai di sini firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara, ini ada bagian yang kalau kita perhatikan ini tidak logis sebetulnya. Bagian ayat-ayat ini ada yang tidak logis. Coba Ibu Bapak perhatikan ya. Di situ dikatakan bahwa kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kita itu akan hidup walaupun sudah mati. Kan bukankah hidup ya hidup, mati ya mati. Bagaimana mungkin kita itu yang mati tapi dikatakan hidup? Kan nakuti ya, medeni kan. Wong sudah mati kok hidup. Nah, ini sesuatu yang tidak logis. Lalu juga di dalam ayat selanjutnya dikatakan setiap orang yang hidup, kita semuanya itu, kita yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Mana mungkin? Kita kan hidup, manusia yang hidup kan terbatas. Pasti mati kan. Di dunia ini tidak ada hal yang pasti kecuali satu, bahwa kita akan mati. Itu kan yang kepastian. Yang lain itu bisa berubah-berubah. Tidak tentu. Tetapi mati itu pasti. Alangkah sayangnya Ibu Bapak. Jikalau ada, ini ditemukan di sebuah makam, ada sebuah batu nisan yang ditulis bahwa di sini dibaringkan seorang yang pergi dari dunia ini tanpa tahu mengapa ia harus datang ke dalam dunia. Saya harap nanti kalau kita meninggal dan dimakamkan, jangan disuruh keluarga kita menulis tulisan ini ya. Jangan ini. Tahu Ibu Bapak, ini ada orang yang dibaringkan di kuburan. Dia menyatakan dia itu loh meninggalkan dunia ini. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke dalam dunia. Ibu Bapak Saudara tahu untuk apa datang ke dunia? Atau begini aja, untuk apa Ibu Bapak semuanya Saudara duduk-duduk di sini itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Nah ini tahu enak, aman ya. Kalau ini meninggalkan dunia, tapi dia tidak tahu, loh untuk apa dia datang itu? Pokoknya pergi aja. Makanya kalau orang mengatakan hidup itu mengalir, ya kayak gini nih. Dia tiba-tiba datang ke dunia ini, lahir, tapi tidak tahu. Dia untuk apa datang ini? Cuma menghabiskan waktu, jalan-jalan di dunia ini, lalu meninggal gitu. Ini tidak jelas. Nah firman Tuhan tadi itu Ibu Bapak, itu yang menjadikan kita itu memiliki sebuah kepastian. Kematian itu bukan tragedi, tapi kemenangan. Bagi kita orang percaya, kematian itu bukan musibah, bukan malapetaka, bukan. Bukan aib juga. Tapi justru kemenangan.
Kan jaminannya itu Tuhan Yesus sendiri, Sang Raja ini, Raja kehidupan ini. Dia yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia yang menjamin kebangkitan dan hidup. Bangkit dan hidup, berarti tidak ada kematian. Karena memang dialah Raja kehidupan ini. Dia itu kehidupan itu sendiri. Jadi bagi kita harusnya memperoleh kepastian di dalam kehidupan. Bukan kita tidak tahu datang ke dunia ini untuk apa. Lalu pergi begitu saja. Kita tidak ada yang tahu. Wah, itu sayang sekali Ibu Bapak. Ini adalah orang yang mati, yang tragis, yang tidak punya tujuan. Ibu Bapak semuanya kan punya tujuan ya. Ya, punya tujuan kan. Nah itulah memang sebagai orang percaya kita memperoleh jaminan itu bahwa Kristus sendiri yang telah mengalahkan kematian. Makanya kematian itu bukan musibah, bukan malapetaka, justru kemenangan karena Dia yang memenangkan. Tetapi Ibu Bapak, saya tadi katakan ada kalimat ini yang tidak logis kan. Bagaimana mungkin kita yang mati dikatakan kita itu hidup. Kita hidup walaupun sudah mati. Nah ini yang membedakan. Kata hidup itu di dalam pengertian bahasa Yunaninya itu ada dua. Pengertiannya yang pertama, hidup bios ini. Hidup yang ada waktunya. Ibu bapak saudara semuanya ini cantik, ganteng semuanya kan ya itu. Tapi nanti mungkin dalam waktu tertentu ya ritme jantungnya mulai berubah-berubah ya toh. Mungkin kulitnya berubah, rambutnya berubah, semuanya berubah. Dan pada akhirnya bukan hanya layu, tapi lepas semuanya. Nah itu bios. Hidup yang ada waktunya, ada masanya, itu bios. Tetapi hidup yang kedua itu zoe. Hidup yang bersama dengan sang sumber kehidupan ini. Kehidupan itu sendiri. Jadi kalau hidup yang sejati, yang dimiliki oleh Tuhan Sang Raja kita itu hidup yang tidak ada akhirnya. Makanya ini pengertiannya begitu. Kita boleh mati secara fisik, kita melepas bios itu. Tetapi kita memperoleh zoe dan itu selama-lamanya. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah namanya musnah ataupun mati. Nah itu kelebihan daripada apa yang dijanjikan menjadi jaminan bagi setiap kita orang percaya. Ibu bapak, ketika kita itu meragukan mungkin memang tentang kematian itu pasti banyak pertanyaan. Ya, ibu bapak mempunyai banyak pertanyaan. Ibu bapak dan saya mempunyai banyak pertanyaan tentang kematian. Iya kan? Kematian itu sesuatu yang tidak banyak jawabannya. Sepertinya Tuhan itu kurang minat menjawab pertanyaan tentang kematian itu. Seakan dibiarkan semuanya itu menjadi pertanyaan. Kita banyak tanya, tapi kurang informasi. Jawaban itu kurang. Padahal kita akan menuju ke sana. Setiap kita akan menuju kepada kematian. Tetapi celakanya kita tidak mendapat informasi banyak tentang kematian. Setelah kematian iya. Tapi kematian itu sendiri yang menjadikan kita itu ngeri, takut dan sebagainya. Karena kita tidak punya memperoleh informasi. Ibu bapak, Bu, ada yang punya kenalan yang pernah mati terus kembali lagi? Matinya loh ya. Bukan ke surga atau ke nerakanya. Matinya ada yang punya pengalaman. Kalau punya pengalaman itu kan sepertinya merupakan jawaban yang kita tanyakan. Tapi pasti bukan. Pasti itu salah. Karena firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita itu tanya pada orang yang pernah mati apa yang dialami di dalam kubur atau apa yang dialami ketika dia itu abunya dilarung, itu apa yang dialami enggak ada. Tetapi yang ada adalah jaminan daripada Tuhan sendiri melalui firman-Nya
bahwa dia itu kebangkitan dan hidup. Siapapun setiap kita yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tidak akan mati. Kita memperoleh hidup. Hidup dalam kemuliaan selama-lamanya. Ibu Bapak, kehidupan itu selalu dihadirkan dalam sebuah peristiwa kehidupan yang boleh dikatakan itu ya gelap. Kehidupan yang baru itu selalu dimulai dari kegelapan. Ya kan? From womb to tomb. Dari rahim ibu, dari rahim mama kita ke rahimnya bumi, kuburan. Ini kehidupan kita. Kita memperoleh kehidupan yang baru itu selalu dimulai dari masa kegelapan. Kita di dalam kandungan ibu kita, di kandungan mama kita, gelap kan? Loh, memangnya gelap ya? Saya lupa waktu saya dulu di kandungan mama saya, gelap apa terang ibu bapak? Kok tahu? Kok tahu? Tapi menurut saya sih gelap. Tidak kelihatan apa-apa, karena mata saya waktu itu belum bisa melihat ya. Ya kan? Ya, kehidupan yang baru itu selalu dimulai dari kegelapan. Di rahim ibu gelap, kita keluar dari rahim ibu, kita melihat terang kehidupan yang baru. Lalu kita memasuki rahim bumi, kuburan. Gelap kan? Katanya loh ya, saya nggak tahu. Di kuburan itu ada lampunya, apa yang bawa HP itu bisa lihat. Tapi yang jelas gelap. Lalu kita memperoleh hidup yang baru. Sesuatu jaminan seperti yang difirmankan. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Ini jaminan kita itu datang keluar dari rahim ibu, kita masuk ke rahim bumi, tapi kita akhirnya memperoleh kehidupan yang mulia. Ibu Bapak, ini sebuah jaminan kembali dari Kristus Sang Raja kita, Sang Raja kehidupan, penguasa kehidupan ini. Bahwa kita dijamin yang percaya kepada Dia, kita tidak mengalami kematian selama-lamanya. Maksudnya bukan kematian fisik. Kalau kematian fisik setiap kita pasti akan mengalami. Tetapi kita hanya masuk di dalam rahim bumi, lalu kita memperoleh kehidupan yang baru. Menarik Ibu Bapak, kata di sini itu tentang rahim dan juga rahmat. Itu ada akar kata yang sama. Rahim dan rahmat. Jadi seakan-akan ini menyatukan bahwa sesungguhnya ketika kita mengakui kita itu hidup karena anugerah, karena rahmat Tuhan, kita juga harus mengakui bahwa kita itu dilahirkan oleh Allah sebagai mewakili, ibu kita mewakili Allah yang mengandung melahirkan. Dan kita semuanya itu mengakui bahwa kita itu dikandung Allah seperti surah kitab Yesaya yang menunjukkan bahwa Allah itu bukan kebapaan saja. Karena Allah kan tidak bergender. Kalau kita sering menyebut Allah itu Bapa, dikira laki-laki Allah itu. Allah itu kan roh adanya. Tetapi di dalam kitab Yesaya dijelaskan Allah itu bagaikan ibu. Jadi Allah itu kebapaan dan keibuan. Karena dia roh adanya. Dan itu menggambarkan seorang ibu yang memperhatikan kandungannya, yang memperhatikan anaknya ketika lahir. Dan itulah Allah. Kita dikandung oleh Dia melalui rahim ibu kita. Kita juga dikandung oleh Dia di dalam kematian. Karena kita dijamin kita memperoleh kehidupan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Dan ini harusnya menjadi sebuah keinginan atau sukacita bagi setiap orang percaya bahwa kematian itu yang seperti tadi bukan tragedi, bukan musibah, bukan kecelakaan, tetapi itu kemenangan. Tetapi juga
kita itu dalam naungan anugerah Tuhan. Mulai dari rahim itu adalah anugerah Tuhan, sampai kita ke kubur adalah anugerah Tuhan karena kita memperoleh kehidupan yang mulia nantinya. Ini sebuah istilah mungkin baru, birthing death. Bukan mati saat melahirkan, bukan. Tapi kita itu yang hidup melahirkan kematian. Ibu bapak jangan kaget kalau kita itu disebut manusia ketika kita hidup, kita itu melahirkan, sedang melahirkan kematian. Ibu bapak tahu ketika ada orang yang mengatakan, ingatlah kamu nanti mati. Ibu bapak pernah mendengar? Atau ibu bapak yang sering mengatakan demikian? Pernah mendengar itu? Ingatlah kamu nanti mati. Atau ingatlah kita akan mati gitu ya. Pernah mendengar? Mengapa kok dikatakan ingatlah? Bukankah kalau ingat itu sesuatu yang di belakang? Masa lalu kan? Ingatlah. Kan kita disuruh mengingat yang sudah pernah terjadi. Padahal ini tentang kematian. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Loh, mati itu kan akan. Mati itu kan nanti. Ya toh, kalau kita sekarang mati ya kita enggak perlu bicarakan. Tapi ketika kita diingatkan atau kita mengatakan, ingatlah kita nanti mati. Atau ingatlah manusia pasti mati. Kenapa kok selalu ingatlah? Kok enggak sambutlah? Ibu bapak, memang kematian itu masa lalu. Loh, bukankah mati itu nanti? Kita semuanya masih hidup. Ibu bapak di sini hidup kan? Bukan pura-pura hidup kan? Hidup ya. Sadar? Hidup kan kita? Nah, itu mati kan nanti. Kenapa kok ingatlah? Nah, ini yang perlu kita ingat Ibu Bapak. Ketika kita itu lahir, ya, kematian itu sudah bersama dengan kita. Kita lahir itu loh, kematian sudah bersama dengan kita. Karena ini memang dipaket Ibu Bapak. Begitu kita lahir, kematian sudah bersama dengan kita. Tinggal nunggu aja perjalanannya nanti. Jadi sesuatu yang jangan Ibu Bapak sebagai orang percaya, apalagi memiliki jaminan kehidupan karena kebangkitan Kristus. Setiap kita harusnya teguh dan mantap. Kita tidak usah cari mati, tidak usah mengundang kematian, tetapi kita siap menyambutnya. Karena itu kemenangan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya kalau ada orang yang terus memaksa ketika dia itu hidup, dia memaksa supaya Tuhan itu selalu melakukan mujizat-mujizat supaya tidak mati-mati. Nah ini menentang kematian, ini menentang iman. Wong kita itu harus mati kok. Dan pasti mati. Mengapa mengundang Tuhan terus untuk melakukan mujizat supaya kita tidak mati-mati? Ibu Bapak, ada peristiwa yang memalukan sekali. Saya pernah berapa kali menceritakan ini. Ada seorang pendeta hamba Tuhan yang dari gereja tertentu dirawat di rumah sakit. Beberapa hari meninggal. Tapi Ibu Bapak tahu, yang mengunjungi itu kan banyak. Selain keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, jemaatnya, pengurus gerejanya, banyak sekali. Ketika dikatakan mati oleh dokter, oleh rumah sakit, tidak terima. Tidak, suamiku, istrinya ya, dan semuanya, tidak. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta. Dia tidak mati, Tuhan pasti membangkitkan. Sudah mati secara medis, dinyatakan mati, ngotot. Mau menunjukkan bahwa Tuhan itu dahsyat, bisa mendemonstrasikan kuasanya itu dengan membangkitkan. Tidak mau. Diangkut kan, sudah dipastikan meninggal, diangkut. Tidak mau, tetap di dalam ruangan itu sendiri bersama jemaatnya,
semuanya memuji Tuhan, berdoa, nangis-nangis, teriak-teriak. Pihak rumah sakit memahami, ditunggu. Tetap ngotot. Tuhan pasti membangkitkan, tidak mati hambanya yang setia ini. Ibu bapak kalau di pihak rumah sakit, ibu bapak yang di pihak rumah sakit kira-kira apa ini? Kalau menghadapi orang yang ngeyel gini. Tetap berdoa makin kencang suaranya. Dan orang kan banyak melihat, ini apa ini? Ruang kamar ini. Kan mengganggu. Oh ya, sudah disampaikan. Ini ada orang Kristen bahwa meninggal tapi keluarganya tidak mau dinyatakan meninggal. Tetap mempertahankan. Ini pasti bangkit. Bangkit kan nanti, tapi maksudnya tidak mau mati, menolak kematian. Ibu bapak, kalau kita mengundang Tuhan itu untuk menghadirkan mujizat supaya kita hidup, berarti kita menolak kematian. Ini bertentangan dengan iman kita. Kematian tidak perlu kita cari-cari dan kita tidak usah cari mati. Tetapi waktunya Tuhan ketika kita itu harus meninggalkan dunia ini, kita sambut. Bukan kita tolak. Tidak akan bisa menolak. Lah itu akhirnya apa? Bukan menjadi kesaksian bagi orang lain. Menjadi sandungan. Apakah kalau kita itu berdoa, kita sembuh terus tidak mati, kita hebat, imannya hebat, atau kita mengatakan Tuhan itu baik? Enggak. Bukan itu. Melalui kematian pun Tuhan itu baik. Melalui kematian kita bisa memuliakan Dia. Tidak harus kita menunggu terus menantikan bahwa ini pasti dibangkitkan. Saya juga pernah ibu bapak melayani salah satu jemaat saya dulu itu meninggal pagi-pagi jam 4:30 hari masih gelap. Rumahnya itu panjang dalam gitu. Nah, yang meninggal ini dibaringkan di belakang. Ada orang meninggal pun itu lampunya ya tetap gelap itu rumahnya itu. Saya disuruh diantarkan aja ke belakang. Mengatakan begini keluarganya itu. Pak tolong dibangkitkan. Lah dikira saya Tuhan Yesus gitu. Minta dibangkitkan. Kaget saya, Pak tolong nangis-nangis minta dibangkitkan. Dan tidak bisa dibangkitkan. Kita yang mati lagi ya. Tidak bisa ini dibangkitkan ini. Lalu saya doa, saya ingat itu seperti itu. Sepertinya orang Kristen ketika menyanyi, ketika bernyanyi, ketika mengaku tentang percaya, merenungkan, mengkhotbahkan firman Tuhan tentang kematian, sepertinya mantap. Tapi imannya sebetulnya tidak begitu mantap. Contoh yang paling jelas ibu bapak. Ibu bapak yang menikah dan diberkati di gereja. Ya kan? Apa yang ibu bapak lakukan suami istri di altar itu? Janji kan? Janjinya apa? Saya hidup semati ini. Saya hidup semati, kalau bisa kamu dulu yang mati gitu ya. Bukan. Maksudnya kan menyatakan ikrar ya. Supaya setia dalam keadaan apapun, susah, senang, ya sampai maut memisahkan. Itu kan sudah kita ucapkan. Sampai maut memisahkan. Berarti ketika kita janji pernikahan itu, harusnya kita sudah sadar. Kita dengan suami atau dengan istri kita itu, salah satu nanti yang duluan jadi duda atau jadi janda. Kan harus siap. Ternyata ketika suaminya atau istrinya meninggal, nangis-nangis marah-marah sama Tuhan. Tuhan, mengapa waktunya kami dipersatukan hidup bersama kok sangat singkat sekali? Loh kan sudah janji. Batasannya apa? Maut, kematian yang memisahkan. Loh pasti salah satu akan meninggal duluan atau bisa bersama-sama kalau kecelakaan. Ya, kan bisa. Tapi kan kebanyakan pasti gantian. Nah ini ada yang tidak enak ini, biasanya yang laki duluan, gitu ya.
Karena banyak janda gitu ya, duda jarang gitu. Nah, Ibu Bapak, ini kan menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu pasti dan kita itu akan melahirkan kematian. Kematian itu kita dorong sebetulnya. Karena sejak dari awal kita itu diberikan kehidupan dan juga kematian. Lalu kita menjalani kehidupan. Kita seperti seorang ibu yang sedang bersalin itu untuk mendorong supaya keluar lahir kematian. Dan itulah kematian di dalam Kristus adalah kehidupan. Menarik sekali di dalam ayat tiga ayat tadi itu, ketika di dalam ayat 26 sesudah Tuhan Yesus mengajar, perhatikan, di situ kan dikatakan, Tuhan Yesus mengajar, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, yang percaya kepada aku, tidak mati selama-lamanya. Itu kan ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu disampaikan kepada Marta, saudaranya Lazarus. Percayakah engkau akan hal itu? Hal itu berarti pengajarannya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu percaya pada ajaranku? Kan harusnya jawabannya apa? Percaya atau enggak? Tentang ajarannya kan? Akan hal itu ya. Tapi jawaban Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias. Yang ditanya ajarannya. Tetapi Marta ini menjawabnya apa? Percaya kepada yang mengajar. Karena dialah Kristus Raja, dialah sang kehidupan itu. Karena dari dialah kebangkitan itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Bukan sekedar ajarannya. Hari ini banyak orang Kristen termasuk mungkin kita itu percaya pada ajaran. Tapi bukan pada Tuhannya. Kita itu senang berkat Tuhan. Makanya kalau kita menulis itu berkat Tuhan menyertai kita. Loh, kita itu cuma senang diberkati yang menyertai kita. Atau Tuhannya yang menyertai. Harusnya kan Tuhannya. Marta ini begitu. Ditanyai, kamu percaya dengan hal itu? Maksudnya yang aku ajarkan. Dijawabnya, aku percaya pada engkau adalah Mesias. Utusan Allah, anak Allah. Ibu Bapak, kehidupan ketika kita itu sudah memulai dan kita itu memang sudah diberi kematian. Kematian itu bersama dengan kita. Sehingga kita terdorong untuk melahirkannya kematian itu. Dan kematian yang sementara itu. Dalam kehidupan yang sementara dan kematian yang sekilas itu seperti itu. Tapi kita akan memperoleh hidup yang mulia selama-lamanya. Kematian itu bukan kehilangan hidup, Ibu Bapak. Karena hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, itu di dalam Allah. Sang Khalik itu, pencipta. Dia itu sang kehidupan. Tidak akan pernah hilang. Ketika kita percaya di dalam dunia ini, percaya kepada Dia, kita akan menyatu bersama dengan Dia. Makanya sebetulnya kalau dikatakan kita itu berpulang, kalau kita meninggal dikatakan pulang ke rumah Tuhan atau perjalanan kepada rumah Tuhan, sebetulnya kurang tepat. Karena Tuhan Yesus kan mengatakan akulah jalan. Berarti ketika kita percaya, kita sudah ada di jalan, di trek itu, sudah bersama dengan Tuhan. Bukan kita sedang menuju ke surga itu, bukan. Karena kan dikatakan akulah jalan. Untuk ke Bapa itu kan lewat Tuhan Yesus. Dan Dia mengatakan akulah jalan. Ketika percaya kita berarti sudah di jalan itu. Makanya kematian itu bukan sesuatu yang menjadikan kita kehilangan kehidupan, kehilangan segalanya. Bukan, Ibu Bapak. Memang kita tidak tahu, tetapi kita mengimani. Seperti tadi saya katakan bahwa tidak banyak jawaban, tidak banyak informasi tentang kematian. Tapi ada satu jawaban, Ibu Bapak, yang tidak perlu kita tanyakan lagi. Apa itu?
yaitu suatu hari di ujung hari itu. Di ujung hari di mana kita itu akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti selalu akan dituntun oleh Dia yang mengasihi kita. Harusnya itu sesuatu peristiwa sukacita. Karena itu peristiwa yang kita rindukan. Hidup bersama dengan Dia yang mengasihi kita. Bukankah harusnya kita sambut? Bukan kita ingin mati, bukan. Bukan kita cari mati. Tetapi kehidupan itu yang sejati telah disediakan oleh Raja yang sejati, yaitu Kristus. Ibu Bapak, mari kita bukan merenungi semua peristiwa kehidupan ini yang nantinya sepertinya akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia. Iya, tapi itu bukan sebuah peristiwa yang terputus sampai dikubur saja. Tetapi kehidupan yang mulia, yang selama-lamanya, itu yang Tuhan itu sediakan. Bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sambutlah Ibu Bapak anugerah Tuhan ini. Anugerah kehidupan bukan hanya pada saat ini saja. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia, kita memperoleh kehidupan yang mulia bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, biarlah kami bukan hanya disadarkan bahwa tubuh kami secara fisik itu rapuh karena memang terbatas oleh waktu. Namun kuasa Tuhan yang telah mengalahkan kematian menjamin bahwa kami membutuhkan kehidupan yang selama-lamanya itu. Tuhan sudah sediakan ketika kami menyambut anugerah Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami bukan hanya mengimani firman kebenaran ajaran dari Tuhan, tetapi mengimani Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu yang meraja di dalam kehidupan kami, yang mengontrol, mengendalikan kehidupan kami. Sehingga kami boleh Tuhan bersama-sama bersukacita, membawa pergumulan kami apapun. Saat ini kami bersama dengan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang selalu Tuhan kasih, yang selalu Tuhan cintai. Pak Andrianto dan Bu Endang membutuhkan Tuhan lawatan pemulihan dari Tuhan. Bu Endang harus menyeimbangkan tentang gula darahnya dan juga lambungnya. Biarlah melalui perawatan yang sedang dijalani, Tuhan berkenan memulihkannya. Tuhan memberikan pengharapan keteguhan iman. Pak Andrianto juga yang masih dalam perawatan ya Tuhan, untuk sarafnya, untuk tulang belakangnya, kiranya Tuhan juga menolong, mengaturnya supaya memberikan pemulihan. Kami juga memohon untuk Ibu Hindayani yang juga beberapa kali jatuh karena tekanan darahnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus merawat, memberikan sukacita, kekuatan kepada Ibu Hindayani di dalam menantikan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ainawati dan juga saudara-saudaranya. Kiranya Tuhan juga terus menghibur, memberikan keteguhan iman, dan Tuhan memberi kesempatan kepada saudara-saudara Ainawati untuk membagikan sukacita kabar baik dari Tuhan. Juga untuk Culin, Tuhan berkenan menyembuhkan saat ini sedang flu, biarlah Tuhan berkenan menjamahnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ili yang juga berusaha bergumul mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi perawatan. Baik itu kakinya membutuhkan pemulihan ya Tuhan, tangannya membutuhkan pemulihan untuk pasca operasi yang lalu. Juga saat ini Tuhan, punggungnya yang juga dalam perawatan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah memulihkan. Lambungnya
yang juga dalam perawatan pengobatan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga, mengontrol, memberikan kondisi yang sehat untuk seluruh organ tubuh Ibu Ili. Kami juga berdoa untuk Ibu Mecan dan Dodi. Tuhan juga terus pelihara kesehatannya. Tuhan juga menolong untuk Dodi kondisi gula darahnya dan seluruh organ tubuhnya, kiranya Tuhan menjaganya. Kami juga berdoa untuk Pak Wahono yang tidak bersama kami, yang belum tidur ya Tuhan semalam. Biarlah kondisinya Tuhan kontrol, terutama juga untuk jantungnya yang dalam perawatan. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Pak Suryanto juga membutuhkan perawatan pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberikan sukacita di dalam menantikan kesembuhan dari Tuhan. Ibu Teresia juga untuk lutut kaki kirinya, kiranya Tuhan juga menolong memulihkannya, juga untuk waktu tidurnya yang membutuhkan waktu tidur yang cukup setiap harinya. Kami juga berdoa untuk Ibu Chang yang juga dalam perawatan untuk lehernya. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Isan dan juga anak-anak. Tuhan pelihara, Tuhan beri kesehatan, Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaannya. Juga untuk Indah, Tuhan juga menyertai, memberi kesehatan, sukacita, kekuatan. Juga untuk Ibu Pikwa, Tuhan beri kesempatan mengenal anugerah Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Bersama juga putrinya Natali dan keluarga, Tuhan senantiasa memberkati, memberi kesehatan. Kami juga berdoa juga untuk Ibu Yufang yang tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga menyertai supaya anugerah Tuhan tetap menyertai seluruh aktivitas dan juga karya yang Tuhan percayakan. Kami juga bersyukur dan memohon kepada Tuhan untuk penginjil Evelyn yang juga dalam perawatan untuk perawatan terapi ya Tuhan holistik yang dijalani. Biarlah Tuhan memberikan kelegaan, pemulihan kondisi Ibu penginjil Evelyn melalui semuanya. Juga Winda yang menemani, kiranya Tuhan juga menyertai Winda, memberi kesehatan. Kami juga berdoa untuk Dendi yang bersama dengan kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati studinya, Tuhan juga memberkati dalam pekerjaannya. Tuhan pakai Dendi juga menjadi saksi Tuhan. Kami juga bersyukur bersama Ibu Rusmini yang baru pertama untuk beribadah di tempat ini. Tuhan terus memakai Ibu Rusmini di tengah-tengah keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Bu Rusmini menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, dan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberi kesehatan, sukacita kepada Ibu Rusmini. Kami juga berdoa untuk Ibu Kimwa. Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan, penyertaan selalu untuk meyakini bahwa kasih sayang Tuhan itu yang selalu memelihara di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Lotong yang juga membutuhkan perawatan pendampingan dari Tuhan setiap harinya. Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita. Tuhan juga yang merawat kondisi tubuhnya. Kami juga berdoa untuk Martina yang juga dalam perawatan pasca dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyertai Martina, memberikan kondisi yang selalu baik, sehat ya Tuhan setiap harinya. Kami juga berdoa untuk Shirley dalam masa pemulihan perawatan saat ini. Tuhan menyertai, menolongnya. Juga untuk Maya yang membutuhkan diagnosis yang tepat dari dokter, kiranya Tuhan memakai para dokter dan juga semua diagnosis yang dijalani supaya apa yang dialami oleh Maya bisa diketahui dan juga bisa ditindaklanjuti. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan selalu. Kami juga berdoa untuk Iwan dalam studinya, biarlah Iwan semakin dibentuk oleh Tuhan, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Iwan dan Dewi Tuhan sertai selalu dalam pergumulan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sukacita,
anugerah keselamatan di dalam Kristus, biarlah itu juga boleh bukan hanya didengar, tetapi juga dialami oleh Bu Sri melalui pertolongan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bernard dan masa depannya sebagai bagian dari rekan kami di tempat ini. Tuhan selalu memberi kesehatan dan juga pimpinan sukacita di dalam bekerja. Demikian juga Pak Yudi, kiranya Tuhan juga berkenan menganugerahkan kehidupan, khususnya kehidupan yang mulia bersama dengan Tuhan melalui pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai jemaat di tempat ini, untuk masa depan kami ya Tuhan, biarlah kami benar-benar tahu bahwa kami sebagai gereja, kami harus menggereja di tengah dunia ini, dimanapun Tuhan menempatkan. Persiapkan untuk rapat kerja minggu depan, seluruh komisi dan majelis, biarlah kami boleh menyatukan tentang visi yang juga diimplementasikan di dalam program untuk bersama-sama kami kerjakan sebagai gereja yang membuka dirinya untuk menampung siapapun ya Tuhan, untuk bersama-sama bertumbuh dan juga berkarya bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi di negara kami, biarlah demokrasi yang dicita-citakan boleh diwujudkan dengan niat yang tulus ya Tuhan kepada setiap orang, baik pemerintahan maupun warga ya Tuhan, dan kami semuanya sebagai pribadi dan sebagai gereja untuk memperjuangkan, mewujudkan demokrasi yang akan berdampak baik itu dalam kebijakan ekonomi, kebijakan politik ya Tuhan, kebijakan hukum untuk menegakkan keadilan, meluruskan dan mewujud nyatakan semua kebenaran yang datangnya dari Tuhan itu. Kami juga menyerahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus di Surabaya, terus Tuhan yang memimpin mengaturnya, membenahi, terus memberikan dorongan semangat kepada BPYKKI Surabaya dan juga bersama-sama dengan seluruh SDM yang ada, pengajar, staf ya Tuhan, semua karyawan dan juga peserta didik, kiranya Tuhan berkenan menambahkannya untuk bersama-sama ya Tuhan mewujudkan karya pendidikan di dalam Kristus melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus di Surabaya. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan dengan naikkan pujian, "Ku mau serupa dengan Kristus kita." Mau rela membuang semua milik kita demi mendapatkan Kristus yang adalah sumber kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Kita naikkan pujian ini, "Ku mau serupa dengan Tuhan," dan kita juga akan memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku, tuh mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis nan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah,
dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis nan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu. Kita naikkan refrennya sekali lagi sambil kita berdiri. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan penuh kerinduan untuk semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau, semakin dibentuk menjadi penuh kasih dan menjadi teladan bagi banyak orang. Hidup yang senantiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ketika mendapatkan Kristus, kami yakin bahwa kami sudah mendapatkan kehidupan itu yang ada dalam hidup kami. Dan kami saat ini, kami datang dengan penuh syukur untuk memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan dipakai Tuhan untuk memperluas pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tak berdiri kita mengakhiri ibadah ini, kita menaikkan doksologi, segala puji dan hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita demonstrasikan kasih ilahi yang sudah kita alami itu di dalam ibadah kita sepulang dari ruangan ini. Untuk itu sambutlah dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat Allah Bapa yang sempurna dan kekal, yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus oleh rahmat penebusannya, serta rahmat pengudusan dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Silakan duduk.
Sebelum kita mendengarkan wata, saya tadi disuruh menyanyikan satu lagu ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Alvin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Pak Alvin, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Pak Alvin, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke. Belum sah kalau belum mati lilinnya. Tiup lagi. Sedikit sambutan dari Pak Alvin, kata 2 kali. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, dukungannya kepada saya melalui Ibu Bapak semuanya, baik majelis jemaat maupun jemaat. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk semua cinta kasih dan dukungan Ibu Bapak semuanya. Ya itu, karena bagi saya persekutuan kita itu sudah berbicara banyak, jadi saya tidak perlu berbicara banyak. Mohon kesediaan Pendeta Marta untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu penginjil Alvin. Kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan dan kasih-Mu hari demi hari, waktu demi waktu, dan bahkan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun penginjil Alvin. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah mempercayakan penginjil Alvin dalam kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan yang Tuhan percayakan, Tuhan juga mempercayakan mengembala untuk bagaimana penginjil Alvin boleh mengembalakan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, pakailah penginjil Alvin di tatkala mengembalakan akan gereja Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus tambahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga terus Tuhan memberikan juga kekuatan kesehatan, karena kekuatan kesehatan daripada Tuhan itulah yang membantu Pak Alvin untuk bisa boleh bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama melayani Tuhan. Maka oleh sebab Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan, bersama juga dengan keluarga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan.
baik istri maupun anak menantu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan peliharakan mereka satu persatu, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang boleh memuliakan Tuhan, dalam keluarga yang boleh melayani Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan keluarga. Berkati ya Tuhan sekali lagi penginjil Alvin dalam langkah-langkah selanjutnya, kehidupan yang Tuhan berikan, bahkan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada Tuhan, dan bahkan untuk boleh mengembalakan tempat ini. Kiranya kasih setia Tuhan dan kekuatan Tuhan yang memampukan Pak Alvin untuk boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami sebagai majelis Tuhan dan juga jemaat Tuhan boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan gereja Tuhan yang terus bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan yang sudah mempercayakan hari demi hari kesempatan bagi penginjil Alvin untuk ditambahkan umurnya, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat nanti bisa memberikan selamat ya. Dan sebelum kita bersama-sama mengakhiri, silakan untuk pengumuman warta jemaat dari majelis. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kemayoran Baru, Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya mengucapkan terima kasih kepada para penata layan pada pagi hari ini, dan terutama kepada penginjil Alvin Angga Saputra yang sudah melayani dan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan untuk warta berikutnya, warta video dapat disaksikan di layar. Kegiatan gerejawi rutin minggu ini dimulai dengan pemahaman Alkitab yang dapat jemaat ikuti di hari Senin, tanggal 24 November, dan hari Selasa, tanggal 25 November 2025, pada pukul 7 malam. Tema minggu ini adalah SS, yang akan disampaikan oleh Evangelis Alvin Angga Saputra. Pemahaman Alkitab ini dapat jemaat ikuti secara online melalui Zoom meeting. Untuk link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp jemaat. Mari kita terus setia belajar